Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke, Mas Wid, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, Ketua KONI Lampung dicerca 22 pertanyaan soal prosedur dan aturan pengelolaan dana. Kemudian, Pemkot Bandar Lampung cabut izin Tokyo Space Cafe. Selanjutnya, kondisi polisi korban penikaman bandar narkoba membaik. Berita yang keempat, honorer dihapus, pegawai diarahkan daftar P3K dan CPNS. Dan yang terakhir, sepasang kekasih pencuri motor di Lampung Utara dibekuk polisi. Oke, Mas Wid, di sini sudah ada sebuah kebijakan tentunya terkait dengan honorer yang dihapus, kemudian pegawai diarahkan untuk mendaftar P3K dan juga CPNS. Bagaimana, Mas, tanggapannya? Ya, belum lama keluar surat edaran Menteri Pan-RB bahwa tahun 2023 itu semua honorer itu dihapus yang di Pemda itu. Jadi sudah tidak ada lagi honorer besok tahun 2023 itu. Yang jadi persoalan di Lampung ini kan banyak tenaga honorer ya. Di Pemprov aja ada 3.500-an. Kemudian di Pemkot Bandar Lampung itu ada sekitar yang untuk tenaga ini kebersihan, penjaga malam, sopir, itu aja ada sekitar 1.100 tenaga honorer. Dan menjadi pertanyaan kemudian bagaimana selanjutnya nasib para tenaga honorer ini? Ada saran bahwa lebih baik mendaftar CPNS atau mendaftar ke PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi semacam kontrak, statusnya tetap ASN tapi bukan PNS ya. PPPK ini karena memang tenaga honorer ini kan dibayar dari APBD, jadi membebani APBD. Kadang-kadang memang pengangkatan tenaga honorer ini kan tidak transparan, tidak jelas. Artinya bisa diangkat oleh pejabat tertentu berdasarkan kekerabatan, berdasarkan bisa jadi kita nggak tahu ada uang suap di situ. Oke, bayar sekian asal kamu bisa jadi tenaga honorer, tapi harus bayar sekian misalnya. Padahal gaji mereka juga sebenarnya ya kecil, di bawah 500 itu banyak, apalagi guru-guru itu juga kan banyak. Dan ini karena membebani APBD, kemudian tahun 2023 akan dihapuskan. Dan ada juga saran untuk outsourcing, tapi outsourcing ini untuk tenaga tertentu. Seperti disampaikan tadi, petugas kebersihan, misalnya penjaga malam, kemudian sopir, itu bisa memakai tenaga outsourcing. Wah, tentunya ini menjadi sebuah hal yang patut untuk diantisipasi juga karena dikhawatirkan menimbulkan gelombang pengangguran nantinya. Tentunya ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, tetapi juga menjadi sebuah catatan bagi para honorer untuk melakukan langkah selanjutnya, persiapan, antisipasi. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk lampungpost.id, Mas Wid. Di antaranya, awasi belanja produk lokal. Kemudian, 67 calon jemaah haji penuhi syarat istihaah kesehatan haji. Kemudian tenaga honorer daftar P3K dan CPNS. Selanjutnya, kenaikan tiket Borobudur dinilai memberatkan wisatawan. Dan yang terakhir, mimpi Wolves terwujud ke Piala Dunia 2022. Oke, ini ada tentunya tentang sebuah kebijakan baru untuk membelanjakan anggaran pada produk-produk lokal. Tetapi tentunya patut untuk diawasi. Ya, awasi belanja produk lokal. Jadi belum lama berselang, Menteri Dalam Negeri itu mengancam, dia mengancam akan menolak APBD jika tidak menggunakan minimal 40% produk lokal. Kan setiap APBD itu kan harus disetujui oleh Mendagri.
setelah ada persetujuan baru APBD itu bisa disahkan dan bisa seluruh anggaran bisa dicairkan ya, seluruh belanja-belanja itu. Jadi ada kewajiban minimal 40% produk lokal, dan produk lokal ini kan bisa untuk apa? Menggerakkan UMKM, menggerakkan koperasi-koperasi. Karena tidak semua harus impor, tidak semua harus beli dari luar daerah. Misalnya APBD Lampung, misal katakan 40% itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Misalnya untuk apa? Pakaian seragam tidak harus kita beli dari mana, dari daerah luar, cukup dari misalnya penjahit di Lampung. Kemudian makanan, minuman, kemudian material proyek. Kemudian servis kendaraan seperti itu bisa menggunakan produk lokal, nggak harus dari luar daerah. Dan semua ini untuk menyukseskan program P3DN, yaitu peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Wah, tentunya ini menjadi formulasi yang baik sekali, apalagi kita telah melewati pandemi di mana ekonomi kita perlu untuk kembali digerakkan, dan disinilah akhirnya UMKM lokal bisa kembali melesat dengan dukungan dari pemerintah. Kita beralih kali ini untuk Radio Saya 100 FM, Mas Wid, beberapa trending topik diantaranya. Berkarir 19 tahun, Gracia Poli umumkan gantung raket. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya jadi lagu kebangsaan terbaik di dunia. Berita yang ketiga, mantap, Tulus cetak rekor baru di Spotify lewat Hati-Hati di Jalan. Berita yang keempat, Doja Cat rilis MV Vegas untuk soundtrack film Elvis. Dan yang terakhir, aespa beberkan jadwal comeback tahun ini. Wah, ini ada salah satu berita yang menggembirakan sekali. Bangga tentunya, rasa nasionalisme kita juga kembali meningkat karena ternyata lagu Indonesia Raya jadi lagu kebangsaan terbaik di dunia. Wah, merinding dengernya ya, Mas Wid ya. Ya, jadi belum lama berselang juga ada jurnalis Singapura namanya Gabriel Tan. Jadi Gabriel Tan ini mendengar lagu Indonesia Raya di setelah pertandingan sepak bola di SEA Games Vietnam kemarin, ketika tim Indonesia under 23 bertanding. Dia mendengar lagu itu. Dia merasa kok lagunya bagus banget lagunya. Kemudian dia menuliskan perasaan hatinya itu, apa yang dia rasakan itu di Twitter. Dan dia dalam tulisannya di Twitter itu dia bilang bahwa lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Dan Twitter ini mendapat tanggapan dari mantan pelatih timnas Indonesia di McManamy. Ya, dia ini warga Skotlandia ya. Dia udah lama di Indonesia. Jadi dia udah punya pengalaman panjang mendampingi tim sepak bola Indonesia, dan dia juga sepakat dengan Gabriel Tan bahwa saya harus setuju, kata dia, bahwa lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Luar biasa. Dan ini kan menjadi kebanggaan kita semua ya bagi warga negara Indonesia. Pastinya, apalagi dengan momen-momen heroik dari para atlet kita yang telah tentunya bertanding di kancah SEA Games, kemudian juga dimanapun di kancah dunia juga, tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Apabila warga negara lain pun bisa merasakan hikmatnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka begitu pula lebih yang kita rasakan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multi-platform Lampung Post Group. Silahkan untuk Anda update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lamppost.co serta lampungpost.id, dan juga dengarkan selalu Radio Saya 100 FM dan juga kunjungi websitenya di saya100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.